Halo, selamat datang di channel Felix Chris. Saatnya Felix Story lagi. Kita flashback kali ini bukan ke tahun 80-an, 70-an, 60-an, 20-an, 30-an, no. Kita bakal flashback jauh sekali ke tahun-tahun sebelum Masehi. Nah, sebelum tahu ceritanya apa, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga klik tombol lonceng. Jadi kamu bakal dapat notifikasi nanti kalau ada video-video baru yang rilis dari channel ini. Tentang Firaun, gitu ya, atau bahasa Inggrisnya Pharaoh. Firaun ini itu adalah gelar untuk raja di semua masa di Mesir, gitu. Jadi istilahnya ada Firaun apa? Kalau Jogja seperti misalnya Sultan Hamengkubuwono keberapa, gitu ya, atau mungkin Raja Philip keberapa, gitu misalnya. Ini Firaun itu juga merupakan gelar kebangsawanan Mesir kuno pada saat itu. Nah, ketika Firaun wafat, ini memang pemakamannya cihuy sih, luar biasa gitu. Jadi kayak dimakamkan di tempat yang mewah, ada hieroglif di dinding-dinding makamnya, kemudian jenazahnya dimumikan, diawetkan, karena orang-orang Mesir itu percaya bahwa nanti setelah mati itu, kalau badannya awet, di alam selanjutnya dia juga akan tetap hidup, tubuhnya sebisa mungkin diawetkan bersama semua hartanya dan banyak persembahan yang akan dibawa nanti ke alam kematian. Dan siapa sajakah Firaun-Firaun yang paling tersohor dari masa ke masa? Kita bakal tahu satu persatu ya. Ada yang perempuan juga ternyata. Pertama, Firaun Djoser. Ini adalah raja Mesir yang terkenal dari dinasti ketiga. Itu dia mengangkat seorang pegawainya, mungkin semacam asistennya gitu ya, yang namanya Imhotep, sekitar tahun 2650 sampai 2600 sebelum Masehi. Nah, Firaun Djoser ini membangun piramida pertama, jadi simbahnya bukan simbahnya ya, cikal bakal piramida-piramida lain gitu ya. Jadi piramida pertama Mesir itu dibangun sama Firaun Djoser di daerah Saqqara. Tapi ternyata terdapat kontroversi signifikan tentang waktu berkuasanya kerajaan lama dari dinasti ketiga gitu ya, yang dicantumkan pada abad ke-27 sebelum Masehi dengan pemerintahan Djoser sekitar kira-kira tahun 2635 hingga 2610 sebelum Masehi. Djoser dimakamkan di piramidanya yang disebut piramida bertingkat atau step piramid, dan piramida ini asalnya dibangun di dekat mastaba. Apa itu mastaba? Mastaba ini adalah sebuah bangunan beratap datar yang berbentuk balok dan sisi-sisinya miring gitu. Bangunan ini terbuat dari tanah liat, dan mastaba ini menandai situs pemakaman banyak tokoh Mesir kuno. Nah, mastaba ini karena atapnya datar gitu ya dan luas, terus ternyata di atasnya dibangun mastaba lain yang lebih kecil, terus dibangun lagi yang lebih kecil di atasnya, sampai akhirnya bentuknya bertingkat gitu. Jadi kenapa ini disebut sebagai piramida pertama Mesir? Karena disusun dari beberapa mastaba atau bangunan beratap datar, dari yang paling dasar lebar, kemudian di atasnya paling kecil, paling kecil, paling kecil gitu. Nah, si Imhotep tadi yang diangkat sebagai salah satu pegawai atau asistennya ini yang mengawasi pembangunan piramida ini dari awal sampai selesai. Firaun kedua adalah Firaun Khufu gitu, atau biasa disebut Chefos. Firaun ini adalah Firaun kedua dari dinasti keempat dan orang pertama yang membangun piramida agung Giza yang kita tahu sekarang piramida paling besar. Anak dari Firaun Sneferu dan Ratu Hetepheres ini berkuasa di tahun 2551 sampai 2528 sebelum Masehi. Firaun Khufu memerintah Mesir dibantu dengan kerabat-kerabatnya yang memegang jajaran penting di dalam pemerintahan. Jadi tidak ada satupun jabatan yang jatuh di tokoh di luar kerajaan. Semacam ini ya, KKN ya, mereka yang dapat jabatan kerabat-kerabatnya sendiri. Firaun Khufu ini diperkirakan menikah sebanyak 4 kali yang ketahuan. Terlihat dari bukti arkeologis di sekitar makamnya di piramida besar Giza. Yang paling dikenang dari Firaun Khufu ini adalah karena berhasil membangun piramida Giza yang sampai sekarang wujudnya masih bisa kita lihat di Mesir. Nah, tentang piramida Giza sendiri, untuk membangun piramida Giza yang berbobot total 5.750 ton ini diperlukan sebanyak 2,3 juta blok batu dengan waktu pengerjaannya sekitar 20 tahun dan melibatkan ribuan pekerja dan tidak sedikit yang mati di dalam jangka waktu pembangunan piramida Giza ini.
Firaun Khafre ini adalah anak dari Firaun Khufu, berasal dari dinasti keempat Mesir kuno. Itu dia bertanggung jawab untuk membangun piramida kedua di daerah Giza dengan tinggi 136 meter dengan konstruksi batu kapur dan granit merah. Ini konon katanya Khafra itu dibangun bersamaan dengan Sphinx yang kita tahu bisa kita lihat keberadaannya sampai sekarang. Itu Sphinx yang menjadi ikon kebanggaan Mesir, dan katanya sih wajah dari Sphinx ini adalah menggambarkan Firaun Khafre, walaupun juga masih terus diteliti sih ya kebenaran tentang keberadaan Sphinx ini. Firaun Hatshepsut, susah banget ngomongnya ya, Hatshepsut gitu ya. Ini adalah Firaun kelima dari dinasti ke-18 Mesir kuno. Nah, Egiptologis ini menyebutkan kalau Firaun Hatshepsut ini itu dianggap sebagai Firaun perempuan yang paling sukses di Mesir, yang berhasil memerintah lebih lama daripada perempuan penguasa manapun dalam sebuah dinasti asli Mesir. Hatshepsut diperkirakan itu memerintah sebagai seorang Firaun di sekitar tahun 1479 sampai 1458 sebelum Masehi. Nah, Hatshepsut ini dia dianggap sebagai ratu penguasa paling awal yang dikenal dalam sejarah dan perempuan kedua yang diketahui naik tahta sebagai Raja Mesir Hulu dan Hilir setelah Ratu Sobekneferu di dinasti ke-12. Hatshepsut ini berhasil menjadi Firaun ketika rezim lain itu memiliki pemimpin seorang laki-laki, dan Mesir kuno berkembang di bawah kekuasaan Hatshepsut, dan dia dianggap sebagai wanita pertama dalam sejarah yang memerintah untuk jangka waktu yang sangat lama. Firaun Amenhotep ketiga. Ini adalah Firaun ke-9 dalam dinasti ke-18 Mesir, berkuasa sejak tahun 1386 sampai 1349 sebelum Masehi. Amenhotep III ini menggantikan jabatan ayahnya yaitu Thutmose keempat, dan dia pada masa pemerintahannya mengalami masa bisa dibilang mungkin keemasan kali ya di zaman Mesir itu, karena Mesir ini di bawah pemerintahan Amenhotep III itu mengalami masa-masa perdamaian dan kemajuan dalam seni. Amenhotep III itu meninggal kemungkinan pada tahun ke-39 pemerintahannya, dan salah satu peninggalan dari masa kekuasaan Amenhotep III itu adalah Colossi of Memnon. Itu adalah dua patung besar di dekat Luxor yang menggambarkan Amenhotep III dan istrinya. Wilayah kekuasaan Amenhotep III sendiri cukup panjang, cukup besar. Itu adalah wilayah kerajaan yang membentang dari Sungai Efrat di Irak modern sampai Suriah hingga Sudan. Firaun selanjutnya adalah termasuk yang paling sering disebut-sebut, itu adalah Firaun Ramses II. Ramses II ini adalah Firaun Mesir ketiga yang berasal dari dinasti ke-19 dan sering dianggap sebagai Firaun terbesar dan terkuat dalam sejarah Mesir kuno. Sebagai Firaun, Ramses II ini berhasil memimpin beberapa ekspedisi ke Israel, Lebanon, hingga Suriah. Dan dia juga sempat memimpin ekspedisi ke Nubia. Ramses ketiga memerintah selama 66 tahun, dan selama memerintah Mesir di masa lalu, sayangnya Ramses kedua ini dianggap Firaun yang cukup keji gitu ya. Bahkan dia bisa melakukan apa saja termasuk memperbudak bangsa Bani Israel dengan cara yang sangat mengerikan. Selama menduduki tahta sebagai Firaun, Ramses II cukup banyak melakukan penyerangan dan invasi, dan setidaknya selama 66 tahun berkuasa, Firaun Ramses II ini sudah berhasil melakukan 8 aksi mengerikan, yaitu antara lain penyerangan pertama di daerah Suriah. Dia melawan seorang pangeran dari Cananit dan menjadikannya sebagai tahanan. Ramses ini juga sempat mengadakan sebuah tradisi bernama Festival Set. Itu adalah festival yang dilakukan untuk mengubah atau mungkin mengupgrade gitu ya status seorang Firaun menjadi dewa. Syaratnya adalah berkuasa atau jangka waktu kekuasaannya harus paling tidak 30 tahun. Dengan memimpin Mesir selama 66 tahun lamanya, Ramses II ini istilahnya bisa mengembangkan satu dinasti yang sangat
kuat gitu ya, dan hebat banget. Dia berhasil mengembangkan bidang pertahanan, melatih banyak pasukan untuk menyerang dan menginvasi wilayah lain. Terus juga dia mengembangkan pertanian, termasuk juga memiliki banyak budak, dan dia juga banyak sekali mendirikan bangunan besar yang sisa-sisanya atau wujudnya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Beberapa bangunan yang dibangun oleh Ramses II adalah Pi Ramses yang merupakan kompleks bangunan kerajaan. Yang selanjutnya adalah Ramsesium, itu merupakan kuil raksasa yang berisi banyak sekali ruangan. Kalau dalam kepercayaan umat Islam, Firaun Ramses ini meninggal dunia setelah terjebak di Laut Merah. Tapi ternyata ada juga versi lain yang menyebutkan kalau jenazahnya itu tidak lenyap di Laut Merah dan berhasil diselamatkan. Nah, Ramses II inilah yang diyakini menjadi Firaun di era Nabi Musa. Firaun selanjutnya termasuk yang paling terkenal, yang sampai sekarang masih terus namanya dikenal walaupun orang nggak tahu tentang sejarah Mesir kuno. Itu adalah Firaun Cleopatra ke-7 Filopator. Lahir di tahun 69 sebelum Masehi dan wafatnya di tahun 30 sebelum Masehi. Ini adalah penguasa aktif terakhir kerajaan Wangsa Ptolemaios di tanah Mesir. Nah, di masa pemerintahannya ternyata sang Ratu Cleopatra ini juga lebih dikenal karena kecerdasannya. Cleopatra itu bukan cuma seorang ratu, tapi juga seorang diplomat dan ahli politik yang juga fasih bukan cuma bahasa Mesir, tapi juga bahasa Yunani dan 7 bahasa asing lainnya. Cleopatra itu juga mempelajari astronomi, matematika, fisika, dan juga filsafat. Memang cerdas sepertinya ya. Banyak yang mengenal Cleopatra ini sebagai ratu kerajaan Mesir kuno terakhir, tapi ternyata Cleopatra ini bukan asli Mesir. Cleopatra ini lahir di Mesir dengan nama Cleopatra ke-7 Filopator, tapi keluarganya itu berasal dari Yunani Macedonia gitu, dan dia merupakan salah satu turunan Ptolemy I Soter, seorang jenderal Alexander the Great. Ketika Alexander the Great itu meninggal di tahun 323 sebelum Masehi, Ptolemy I Soter akhirnya mengambil kekuasaannya atas Mesir. Meski secara etnis Cleopatra ini bukan orang Mesir asli, tapi ternyata dia lebih memilih hidup dan mengikuti kebiasaan dan budaya Mesir, bahkan sampai mempelajari bahasanya juga. Keluarga Cleopatra juga disebutkan sering melakukan pernikahan antar keluarga untuk menjaga agar keturunannya tetap memiliki darah bangsawan. Hal yang sama juga terjadi dengan Cleopatra. Dia juga menikah di usia muda dengan kedua kakak laki-lakinya, yaitu Ptolemy ke-13 dan Ptolemy ke-14. Sayangnya pernikahan mereka tidak berjalan lancar. Pernikahan pertamanya dengan Ptolemy ke-13 berakhir dengan perang saudara, dan Ptolemy 13 mati tenggelam di Sungai Nil setelah kalah dalam pertempuran, dan akhirnya Cleopatra setelah itu menikah dengan adik laki-lakinya, yaitu Ptolemy ke-14. Nah, tidak membutuhkan waktu lama, ternyata pernikahan itu juga berakhir dengan terbunuhnya Ptolemy ke-14 di tangan Cleopatra sendiri. Selain membunuh saudaranya, ternyata Cleopatra juga merekayasa eksekusi adik perempuannya, yaitu Arsinoe, yang dianggap sebagai saingannya untuk mendapatkan tahta kerajaan Mesir kuno. Cleopatra akhirnya menikah dengan Mark Antony, seorang jenderal dari Romawi, dan memiliki anak. Tapi meskipun demikian, pernikahan mereka justru menjadi penyebab terjadinya skandal di Roma. Pada tahun 32 sebelum Masehi, kerajaan Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan kerajaannya. Sayangnya dalam perang ini, Cleopatra mengalami kekalahan dan membuat sang ratu dan suaminya pun terpaksa kabur ke Mesir. Itu dia cerita tentang Firaun-Firaun tersohor yang pernah memerintah di masa-masa kejayaan Mesir kuno. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan juga tombol lonceng, jadi kamu tahu kapan ada video-video baru dari channel ini. Thank you, sampai jumpa.